Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya nak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi jangan lupa bersyukur, alhamdulillah kepada Allah. Tidak lupa juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa semoga Allah memberikan berkah kepada semua aktivitas kita. Berdoa, dimulai. Berdoa, boleh selesai. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subtopik yang sama. Hanya saja pertemuan sebelumnya terkesan agak buru-buru ya. Jadi tidak semua jenis soal sempat kita bahas, maka di pertemuan kali inilah kita tuntaskan. Jadi masih seputar persamaan laju reaksi. Dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikator pembelajarannya juga masih sama. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan order reaksi dari reaktan. Kemudian siswa dapat menentukan harga K atau tetapan setimbangan ya dalam persamaan reaksi. Siswa dapat membedakan grafik dari order reaksi. Dan terakhir, siswa dapat menentukan persamaan laju reaksi. Nah, pertemuan kali ini kita cukup membahas-bahas soal ya, Nah ya. Nah, ada beberapa jenis soal. Ini sepertinya baru pertama saya munculkan ya, tapi mudah-mudahan kalian sudah belajar mandiri, sudah tahu duluan. Jadi kalau soalnya berbentuk seperti ini, dikasih tahu persamaan laju reaksinya tuh, nih. Kemudian ada data yang mengikuti ya. Nah, yang ditanya laju reaksi pembentukan si gas H2 ya. Apa saja yang diperoleh datanya dalam tabel? Ada suhu, kemudian volume, kemudian waktu, ya. Nah, data manakah yang bisa kita olah untuk penentuan laju reaksi, ya? Maka data yang bisa kita olah adalah data pada suhu yang sama. Nah, ini pada suhu yang sama, yaitu suhu 25. Jadi waktu penentuan laju bisa kita peroleh dari hasil selisih dari volume ya yang dikasih tahu dibandingkan dengan selisih dari waktu yang dikasih tahu. Nah, sisanya tinggal kita substitusikan. Selisih volumenya pada suhu 25 derajat yaitu 50 dikurang 25. Sementara selisih waktunya yaitu 10 dikurang 5. Jadi berapalah hasilnya ini, Nak? Bantu saya menghitung. 5, Sir. Ada nggak di option 5? 25/5, Sir. Oke, jadi jawabannya adalah 25/5. Jawabannya E ya. Paham, Nak ya? Nanti kalau dikasih tahu dia konsentrasi, maka selisihkan konsentrasinya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal kedua. Ya. Di soal kedua ini, dia meminta kita untuk menentukan harga laju reaksi saat itu. Ya. Jadi dikasih tahu juga datanya dalam bentuk tabel, ada data konsentrasi Q dan T. Kemudian data laju. 3 kali percobaan. Nah, berapa harga laju kalau konsentrasi Q dan T-nya diubah menjadi 0,5? Itu yang ditanya. Masih ingat ya cara penentuan order reaksi ya? Jadi sebelum kita mendapatkan harga V, maka terlebih dahulu kita tentukan order CQ dan T. Kemudian kita tentukan harga K. Kemudian barulah
kita dapatkan harga laju dengan mensubstitusikan konsentrasi Q dan T dengan angka 0,5 begitu. Agak panjang ya. Tapi ayo kita kerjakan dengan cepat. Yang pertama dulu kita tentukan adalah order CQ. Kalau kita mau menentukan order Q, maka kita gunakan data T yang sama ya, Nak. Berarti percobaan 1 dan 2 ya. Data 1 dan 2. Ayo langsung kita substitusikan. Maksud saya substitusikan. Berarti V1 per V2 ya. Oke, 1,25 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan K-nya kan sama, nggak usah kita tulis lagi ya. Ini juga sama, nggak usah kita tulis lagi. Langsung kita tulis yang berbeda ini. 0,1 per 0,2 dipangkatkan dengan X. Kita mau mencari nilai X di sini ya. Jadi ini gimana nih, Nak? Ini coret ya, sama ya. 10 pangkat minus 2, coret. 1,25 per 5-nya berapa itu? Kelipatan berapa itu ya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau yang ini kan setengah nih ya. Setengah pangkat X. Kalau ini berapa ini, Nak? Seperberapa ini? Nah, seperberapa nih? Seperdua, seperempat, atau seperlapan? Seperempat, Sir. Seperempat, Sir. Ya, cepatlah, Nak. Jawabnya. Seperempat itu sama juga kalau saya buat bentuknya gini ya. Sama? Sama enggak? Sir. Ya, alhasil dapatlah X-nya itu 2. 2. Sementara untuk order si T, kita cari, kita gunakan data Q yang sama. Berarti 1 dan 3 ya, Nak? Betul tidak? 1 dan 3. Nah, kemudian langsung kita substitusikan nilainya. 1 dan 3 berarti 1,25 kali 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat minus 1. Sama dengan K-nya kan sama. Berarti tidak perlu kita tulis lagi ya. Karena K-nya sama. Langsung saja ke bagian data konsentrasi yang berbeda ini, yaitu T. 1 dan 3-nya berarti 0,1 per 0,2. Paham ya? Ini pangkat I. Nah, ini juga kelipatan berapa ini? Atau ini coret ya? Ini dengan ini coret, ini jadi tinggal 1. Ayo. 0,125 per 1. Kelipatan berapa itu? Bantu saya, Nak. Seperlapan, Sir. Seperlapan, yakin? Ya. Kalau seperlapan, bisa nggak saya buat gini bentuknya? Sama ya? Sama, Sir. Ya, alhasil dapatlah kita nilai Y-nya itu adalah 3. Nah, sebelum kita dapat harga laju, kita harus tentukan dulu harga K. Cara menentukan K, kita gunakan data satu aja ya. Data yang pertama saja. Kita substitusikan semua harganya ini. Nah, persamaan lajunya kan jadi gini. V sama dengan K konsentrasi Q. Q itu tadi pangkat 2. Kemudian T tadi pangkat 3. Kita substitusikan data 1. Berarti ini menjadi V1. Ini Q1. Ini T1. Setelah kita substitusikan, jadi begini ya. 1,25 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalian bantu saya ngitung ya. Q1-nya itu adalah 0,1. Berarti kali 0,1. Oh, ini langsung saja ya, pangkat 2 dulu. Pangkat 2, yang ini juga 0,1 pangkat 2. 3 maksud saya. Tahu ya 0,1 dari mana? Ini kita pakai ini. Yang ini dengan ini. Karena data yang pertama yang kita gunakan. Jadi berapa harga K, Nak? Ayo bantu saya, Nak. Berapa harga K? Ini kan sama juga 1,25 kali 10 minus 2
K 10 pangkat minus 5 ini ya, bisa ya? Jadi berapakah nilai K, nak? Ayo bantu saya. Berapa nilai K? Ayo, berapa? Ini hitungan matematika biasa kan? 1,25 kali 10 pangkat 3, sir. 1,25 kali 10 pangkat 3. Sama nggak bentuknya gini? Sama, sir. Sama? Sama, sir. Oke, Sama, berarti sir. dapat nilai K-nya ya. Setelah dapat nilai K, barulah kita substitusikan dengan angka 0,5. Berarti kita lanjut. V dengan konsentrasi Q sama dengan konsentrasi T sama dengan 0,5 adalah ya. V sama dengan K konsentrasi Q pangkat berapa tadi? 2 ya. Konsentrasi T pangkat 3. K-nya udah dikasih tahu. 12, 50. Q-nya diganti dengan angka 0,5 dipangkat 2. Terus di sini juga 0,5 pangkat 3. Maka V-nya nanti dapat, ayo hitung nak. Berapa ini? V-nya dapat ini ya nanti ya. Oke, kelamaan. Kalau saya tunggu. Jawabannya nanti E. Iya, Saya sir. akan cek nanti dengan hitungan sendiri. Nah, caranya begitu. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini baru pertama sepertinya. Kalau kalian belum belajar secara mandiri, inilah yang pertama kali saya munculkan di sini. Tapi di modul udah ada ya. Bila konsentrasi masing-masing reaksi diperbesar 3 kali, kecepatan reaksinya diperbesar berapa kali jadinya, begitulah kira-kira. Nah, persamaan lajunya kan ini dikasih tahu. Ya. Persamaan lajunya udah dikasih tahu, order reaksinya juga udah dikasih tahu 2 dan 1. Caranya kalau kita mau memperbesar reaksinya, konsentrasi reaksinya 3 kali, begini. Kita tulis ulang ya. Ini saya anggap V1 yang dikasih tahu nih. V sama dengan K konsentrasi P pangkat 2 konsentrasi Q, gitu ya. Kita mau cari V2 dengan 3 kali perbesaran. Nah, setelah diperbesar 3 kali konsentrasi ya, 3 kali konsentrasi, maka kita substitusikan di sini, di dalam kurung ini, 3 P pangkat 2. Ini 3 Q. Ya, 3 kali ya artinya. Jadi kita olah lagi. Ayo, 3 pangkat 3 jadi berapa, nak? 27, sir. 3 pangkat 2? 3 pangkat 2, 9, sir. Aduh, kok 27? Sabar. Terus ini jadinya, boleh saya buat gini ya. P kuadrat. Saya keluarkan ya. Ini saya keluarkan juga. 3 Q. Oke, saya rapikan penulisannya. V2, 9 kali 3, 27 ya. K, ini saya ubah penulisannya. Saya keluarkan pangkatnya. Sama aja ya. Nah, ada yang serupa. Ini ya. Yang ini serupa dengan yang V1 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa V2 sama dengan 27 kali V1. Paham nak ya? Tinggal substitusikan aja ke dalam, baru mainkan di pangkatnya, keluarkan angkanya, kalikan, tulis ulang. Maka jawabannya E. Gitu. Paham ya? Paham. Next. Ini juga mirip. Nah, kalau ini kita main cek aja. Bisa kok main cek.
Ya, kita uji aja optionnya A, B, C, D, E biar cepat. Jadi jika konsentrasi gas NO dibuat tetap, sedangkan konsentrasi H2 tingkatkan 2 kali, nah NO-nya tetap, ya. Kemudian konsentrasi H2 ditingkatkan 2 kali, maka laju reaksi meningkat menjadi 2 kali. Ya, artinya apa? Artinya konsentrasi H2 ini adalah pangkat 1 karena dia berbanding lurus. Ini 2 kali kan? Ini juga 2 kali. Sementara NO-nya tetap, NO-nya kita abaikan dulu. Jadi cari option yang konsentrasi H2-nya berpangkat 1. Berarti ini pangkat 2, bukan ini ya jawabannya ya. Ini pangkat 2, bukan ini jawabannya. Ini pangkat 2, bukan, salah. Nah, tinggal 2. Baru konsentrasi selanjutnya ada keterangan lagi. Maka untuk order reaksi NO kita ambil dari kalimat selanjutnya. Namun pada konsentrasi H2 tetap katanya, berarti konsentrasi H2-nya kita abaikan. Konsentrasi gas NO-nya diturunkan menjadi setengah. Laju reaksi menjadi 1/4. Nah, berarti bisa kita prediksikan pangkat berapakah konsentrasi NO ini, atau NO itu berorder berapa, sehingga waktu dia dikurangi menjadi setengahnya, maka laju reaksi menjadi 1/4. Pangkat berapa nak NO-nya? 2, Sir. Ya, pangkat 2. Berarti jawabannya C, gitu ya. Iya, Sir. Nanti kalau belum paham kali, coba diperhatikan lagi video ini ya setelah diupload ke YouTube. Kita mau ngejar waktu nih. Soal selanjutnya, ini saya pernah kasih tahu ke kalian, kalau tetapan laju reaksi itu bisa muncul soalnya dengan mempertanyakan satuan tetapan. Ini orde pertama. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan orde pertama? Seumpama kita misalkan konsentrasi reaktannya itu sebagai A ya. Orde pertama berarti dia berorde 1, pangkat 1. Nggak usah ditulis ya. Maka tinggal sisanya kita olah. Ini satuannya untuk laju apa nak? Molar per sekon ya. K tetap, karena satuan K yang mau kita hitung. Satuan konsentrasi apa? Satuan konsentrasi? Ingat ya, molar, jangan lupa. Molar ya. Jadi ini kita coret. Molar dengan molar. Maka dapatlah satuan tetapan laju reaksi itu adalah 1/sekon. Atau sekon pangkat min 1. Ini orde 1 ya. Kalau orde 2 gimana? Orde 2. Ini V sama dengan K konsentrasi A pangkat 1 konsentrasi B pangkat 1. Gitu misalnya. Nah, ini tinggal kita buat satuannya. K yang mau dihitung. Ini menjadi M kali M ya. Ini coret. Alhasil dapatlah konsentrasi, satuan tetapan K itu menjadi molar min 1 sekon min 1. Berarti ini untuk orde 2 ya. Oke. Kalau orde 3 bagaimana? Kalau orde 3 berarti V sama dengan K konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C misalnya. Ini satu semuanya masing-masing. Ini kita ubah sesuai dengan satuannya. K yang mau dihitung. Ini M pangkat 3 ya. Ini kita coret. Ini berarti menjadi pangkat 2. Maka satuan K menjadi ini. Berarti ini untuk orde 3. Yang ini orde berapa? Ini orde 0. Silahkan dicek nanti ya. Orde 0. Berarti jawabannya C. Jangan lupa ya. Next. Ini masih mudah ya. Mirip dengan tadi ya. Konsentrasinya yang dihitung. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau di soalnya itu tidak ada data yang sama. Bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan soal nomor 7. Nggak ada data yang sama kan?
Ada data yang sama? Enggak, Sir. Iya. Bagaimana cara pengerjaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Ada? Ayo Prio, gimana kira-kira ini Prio? Belum tahu, Sir. Belum pernah lihat? Yunanda? Belum pernah lihat ya? Kalau begini bentuk soalnya, maka coba perhatikan angka mana yang kira-kira nanti memiliki kelipatan. 1 Tiga sama deh. 3, Sir. Nah, 1 sama 3 ya. Angka percobaan 1 dan 3. Ini ya, yang memiliki kelipatan. Nih. Ini. Tapi ingat, ini waktu. Ya, bukan laju reaksi. Itu waktu. Waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Jadi waktu kita mensubstitusikan yang seharusnya V1 dengan V3, berarti nanti terbalik menjadi T3 per T1. Paham ya? Mari coba kita olah bersama. Jadi kita mau membandingkan T3 per T1 sama dengan K per K. Jadinya ini konsentrasi H2 yang pertama ya, per konsentrasi H2 yang ketiga, pangkat X. Konsentrasi CNO yang pertama, konsentrasi CNO yang ketiga, pangkat Y. Ayo substitusikan. Berarti ini 0,3 per 2,7. K-nya sama, masih tetap habis coret aja. H2-nya itu 0,3 ya per 0,9. Ini pangkat apa? Pangkat X. Terus yang ini 0,07 per 0,21. Pangkat Y. Ayo, ini pengetahuan eksponen ini. Sama-sama dibagi 0,3. Jadi berapa nih hasilnya? 1/9, Sir. Per 9. Yang ini jadi berapa? 1/3, Sir. 1/2. 1/3 ya. Oke, ini pangkat X. Yang ini nak, ayo. 1/3 juga, Sir. 1/3. Oke, ini pangkat Y ya. Ini bagaimana caranya kita ubah sehingga bilangan pokoknya menjadi 1/3. Berarti gimana angkanya? 1/3 pangkat berapa? 1/3 pangkat 2, Sir. Oke, pangkat 2. Yang ini karena dia bilangan pokoknya sama, berarti bisa nggak saya ubah jadi begini? Bisa ya? Pengetahuan eksponen ini ya? Iya, bisa. Alhasil, dapatlah order reaksi. Kalau ditanya order reaksi seperti ini, sama juga dia mempertanyakan jumlah order reaksi atau order reaksi total ya. Order reaksinya adalah 2. X tambah Y adalah 2. Jadi jawabannya B. Nanti kalau belum paham, silakan dilihat lagi uploadan video ini ya nak. Waktu kita tidak banyak. Nah, ini berkembang optionnya dengan masing-masing memberi pilihan berupa kalimat ya. Beda-beda nih optionnya. Jadi sambil kita cek masing-masing option, order reaksi terhadap H2. Kalau kita mau menghitung order reaksi H2, maka perhatikan SO2 yang sama. Berarti percobaan berapa nak? Terpakai? 1/2, Sir. 1/2. Ini ya langsung ya. 1/2. Ini waktu. Berarti balik. 18/36. Berarti order reaksi H2 berapa nak? 1/2. 1 ya. Cepat. Pas kan? Pas ya? 18/36 sama dengan
setengah per setengah pangkat X. Jadi X-nya 1. Pas ya? Iya, Sir. Iya. Cepatlah ngitung-ngitungnya. Ya, sementara untuk SO2 kita gunakan data H2 yang sama. Yang mana itu? 34 ya? Iya. 34. Nah, berarti dia 4/2 pangkat Y sama dengan 2, Sir. sama dengan 18/9. Sama-sama 2 Sir. ya? Berarti Y-nya berapa, Nak? 1, Sir. Ya, Y-nya 1. Berarti ini salah ya. Yang ini salah, yang ini salah. Oh, dari reaksi total 4. Benar? Salah, Sir. Salah, seharusnya. 2, Sir. Ya, seharusnya 2. Oke, ini nih rumus kecepatan reaksi. Pangkat 2, benar? Benar kan? Salah, Sir. Salah, maka jawabannya D. Sambil kita cek coba ya. Berarti persamaan lajunya kan V sama dengan K konsentrasi H2 pangkat 1. Konsentrasi SO2 pangkat 1. Kalau ini V1, dia dinaikkan 2 kali. Betul nggak kecepatannya menjadi 4 kali? Coba. Kita tes. Ini V2-nya ya. Ini 2 kali konsentrasi H2 pangkat 1. 2 kali konsentrasi SO2 pangkat 1. Angka 2-nya dikeluarkan. Jadinya 4K konsentrasi H2 konsentrasi SO2. Ini sama dengan V1 ya? Sama, maka V2-nya adalah 4 kali V1. Berarti jawabannya D. Udah benar ya? 4 kali ya? Oke. Ini tugas ya, tugas aja lah ya. Udah kalian kerjakan atau belum ini? Belum, Sir. Nah, begitulah jujur. Kayaknya terjepit dalam memanajemen waktu antara ngerjakan tugas atau belajar untuk persiapan penilaian tengah semester ya kemarin ya. Padahal logikanya kan bisa sekalian jalan itu, nak. Sekalian persiapan, sekalian bisa ngerjakan ini. Nah, ada sedikit perbedaan. Selain di sini dikasih tahu waktu, ya bukan laju. Di sini bolong ini datanya. Nah, terakhirnya nanti dipertanyakan berapa besarnya X. Masih sama caranya. Hanya saja di menghitung X-nya nanti kalian perlu membandingkan data ya. Gunakan nanti perbandingan data untuk menghitung X-nya ini. Sisanya sama ini. Udah reaksi P. Ayo kita hitung cara cepat. Yang P ini berarti data Q yang sama. Berarti ini ya, setengah. 64/128. Setengah juga ya. Berarti ini 1. Q, data P yang sama. 1 dengan 3. 32/128. Berapa, nak? 1/4 ya. Berarti ini 2. Ada reaksi total. 1 tambah 2. 3, Sir. 3. Nah, harga K harus manual dihitung. Ini waktu. Berarti waktu menghitung harga K, nanti gini, nak. 1, kalau misalnya kita gunakan data 1 ya. 1/128, karena dia waktu. K yang dihitung, terus konsentrasi P-nya itu 0,1 pangkat 1. 0,1 pangkat 2. Nah, ini berapa nilai K-nya? Berapa ini? Berapa ini, nak? 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat minus 3. Ya. 1000/128. Gini ya, K-nya ya. Oke, persamaan lajunya gimana jadinya katanya? Oh, ini K. Kalau persamaan laju berarti V sama dengan K konsentrasi P pangkat 1 konsentrasi Q pangkat 2. Nah, di sini tantangannya yang F. Yang F ini. Yang F itu kalian harus membandingkan data nanti. Pakai aja 1 dan 4 nanti. 1 dan 4. Berarti bandingkan V1 per V4. Atau karena dia dikasih tahu waktu berarti menjadi T4 per T1.
dan seterusnya, K dan seterusnya ya, K dan seterusnya, gitu. Ini resource saya. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah ya sesudah belajar. Sering-seringlah mengulang materi sebelumnya juga nak ya. Kemudian sering berlatih secara mandiri supaya otak kita otomatis bekerjanya dalam menyelesaikan soal. Ya. Kemudian kumpulkan semua tugas, kerjakan, isi kuisnya ya, karena guru-guru berkewajiban merekap itu nak untuk penilaian kalian masing-masing. Ya, ingatkan kawan-kawannya untuk ikut join juga ya di live teachingnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.